wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Sabila Nurul Azkia, salah satu mahasiswa dari Institut Miftahul Huda Subang, Fakultas Tarbiyah dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu usul fikih yang diampu oleh Dr. Haji Saifullah MPD. Baik, pembahasan kali ini yaitu telah kita ketahui bahwasannya sumber hukum dalam Islam itu sangat penting sekali. Tujuannya untuk sebagai aspek kehidupan umat muslim, baik dalam soal ibadah, muamalah maupun akhlak. Nah, maka pembahasan ini sangatlah penting untuk mengawali langkah awal yang fundamental bagi dalam memahami keseluruhan sistem hukum Islam secara komprehensif. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas 4 sumber hukum dalam Islam. Penasarankah? Mari kita bahas. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan hubungan hierarki dengan sumber hukum Islam tertinggi, yaitu sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dalil ataupun landasan hukum yang menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam tertinggi yaitu terdapat dalam isi atau kandungan Quran itu sendiri, yaitu dalam Quran surah An-Nahl ayat 89 bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Shadaqallahul azim. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Nah, dari ayat tersebut juga sudah jelas bahwasannya Al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam, yaitu pantas kedudukannya sebagai sumber hukum Islam tertinggi dalam Islam karena salah satu fungsionalnya yaitu sebagai petunjuk bagi umat muslim. Nah, lantas penerapan dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya pun banyak sekali di dalam kandungan-kandungan Al-Quran itu. Salah satunya yaitu kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menjalani ibadah atau sholat 5 waktu. Terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Yang kedua yaitu hadis atau as-sunnah. Menurut kitab Mustalah, hadis merupakan sumber hukum Islam tertinggi kedua setelah Al-Quran. Nah, menurut Imam Khatib Al-Baghdadi, hadis adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan-ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis menurut derajatnya yaitu terbagi menjadi 3 kedudukan. Yang pertama yaitu ada hadis sahih. Hadis sahih yaitu hadis yang tidak perlu diragukan lagi dan juga hadis tersebut sudah pasti perkataannya yaitu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan ini tidak jauh beda dengan hadis sahih, akan tetapi perawinya atau sanadnya itu lebih sedikit daripada hadis
yang sahih. Dan yang ketiga yaitu hadis dhaif atau yang biasa kita dengar dengan hadis yang lemah, bahwasanya hadis tersebut sanad atau perawinya itu berasal dari imam-imam yang belum jelas kesohihannya, dan juga hadisnya pun ada yang menggantung seperti itu. Nah, dalil atau sanad yang menjelaskan bahwa hadis ini adalah sumber hukum Islam yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang dijelaskan bahwasanya apa yang diberikan oleh Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka jauhkanlah, maka tinggalkanlah hal tersebut. Nah, hal ini menjadi dasar bahwa pentingnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya akan menyebutkan satu hadis sebagai penerapan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa syadid bisur'atin, innama syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Muttafaqun alaih. Artinya, orang yang kuat bukanlah orang yang jago dalam bergulat, akan tetapi orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan amarah. Maksud dari hadis tersebut bahwasanya seseorang yang berhasil, seseorang yang kuat itu bukanlah orang yang jago dalam bergulat, bukanlah orang yang mempunyai segalanya di dunia, akan tetapi orang yang benar-benar berhasil, orang yang benar-benar kuat itu adalah seseorang yang mampu menahan amarahnya ketika dia sedang diuji, ketika dia sedang melaksanakan atau mengerjakan sesuatu, dia mampu menahan amarahnya, dia mampu menahan emosinya. Hadis tersebut sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ada ijma atau kesepakatan dari para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Tentunya seseorang yang ingin melakukan ijma ini atau para ulama yang ingin melakukan ijma itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu seorang ulama harus terlebih dahulu harus berfatwa atau menjadi mufti, dan juga ia harus berijtihad terlebih dahulu. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 bahwasanya ijma para ulama juga sangat penting, akan tetapi mereka juga tetap kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh atau sebagai penerapannya yaitu seperti pembukuan Al-Quran yang diijmakan oleh para sahabat Nabi. Kenapa tidak pasti oleh Nabi? Karena Nabi ditakutkan ketika itu pada saat zaman Nabi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ayat-ayat Al-Quran, wahyu yaitu ayat-ayat Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, setelah zaman Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali, maka para ulama yaitu dari zaman Abu Bakar dan juga sampai Utsman sepakat untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dengan tujuannya agar ayat-ayat Al-Quran ini tetap terjaga keaslian. Sumber hukum yang terakhir yaitu kias. Kias merupakan metode analogi hukum berdasarkan Al-Quran juga As-Sunnah. Peran kias pun sangat fleksibel dalam penerapan hukum Islam sehingga dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda juga pada perubahan zaman sekarang. Dalilnya yaitu ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa perintah untuk menggunakan akal dengan baik. Salah satunya yaitu untuk berpikir lebih luas dengan cara
sehingga kita bisa mengkiaskan segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada zaman sekarang. Contoh mengkias dalam perubahan zaman atau kias modern, yaitu para ulama mengkias bahwasannya kita boleh mendonorkan organ tubuh dalam artian dengan dalil Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32 dijelaskan bahwa menyelamatkan nyawa manusia itu seperti menyelamatkan seluruh umat manusia, dalam artian kita membantu sesama manusia. Itu dia 4 sumber hukum dalam Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah atau hadis, yang ketiga ada ijma, dan yang keempat ada qiyas. Nah, keempat sumber hukum tersebut saling berhubungan, dalam artian qiyas pun memerlukan Al-Quran dan juga hadis, begitupun ijma, dan semuanya sangat penting sekali bagi penerapan, bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih. Thank you for watching.